Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Sebelum kita mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan bersama-sama lagu Aku Anak Raja. Aku mengajak kalian semua untuk doa pembuka, aku yang hantarin ya. Lipat tangannya, kita tutup mata. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami masih bisa bangun pagi, kami masih bisa sekolah minggu, kami masih bisa bernafas Tuhan. Tuhan, kami serahkan sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu selanjutnya, mari kita pujikan lagu Baca Kitab Suci. Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Sherly. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan. Kiranya Tuhan berkati juga hati kami supaya pada pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman-Mu dan juga yang telah Tuhan percayakan untuk membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini
Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca. Buat yang sudah bisa membaca, sudah disiapkan kitabnya? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18. Pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-33 sampai 37. Sudah ketemu belum? Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Sudah siap ya? Mari kita baca bersama-sama. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah, itu tadi firman yang sudah kita dengarkan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-33 sampai 37. Nah, adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sangat luar biasa ya. Puji Tuhan, kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Terutama untuk adik-adik yang sudah kelas 4 ke atas ya. Sudah bisa berkumpul kembali dengan teman-teman di sekolah. Meskipun nggak setiap hari, nggak seperti dulu lagi. Tapi tentunya itu membawa sukacita yang luar biasa bagi kita semua. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak kalau hari ini adalah hari Minggu Kristus Raja? Apa itu hari Minggu Kristus Raja? Yaitu kita diajak untuk hidup menurut pimpinan Tuhan Yesus, Sang Raja semesta alam. Nah, ngomong-ngomong soal raja, ayo siapa yang tahu nama-nama raja yang ada di dalam kitab suci? Coba sebutkan yang kalian ingat. Ayo coba sebutkan satu-satu ya. Betul sekali. Ada Raja Daud, ada Raja Salomo, ada Raja Saul, Raja Nebukadnezar, Raja Herodes, Raja Firaun, dan masih banyak lagi raja-raja yang lain. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa mereka disebut raja? Betul sekali, mereka adalah pemimpin sebuah kerajaan. Ada yang kerajaannya besar, tapi ada juga yang kerajaannya kecil. Nah, raja-raja itu tinggal di dalam sebuah bangunan di dalam kerajaan yang namanya istana. Pasti bangunannya sangat megah dan indah. Nah, tugas seorang raja itu nggak mudah loh adik-adik. Karena raja harus mengurus seluruh rakyatnya supaya rakyatnya sejahtera. Oleh karena itu, seorang raja harus punya sikap yang baik. Apa sih sikap yang baik yang harus dimiliki oleh raja itu? Yang pertama adalah bijaksana. Seorang raja harus bijaksana. Ayo, siapa raja yang terkenal akan kebijaksanaannya? Yap, betul sekali. Raja Salomo. Raja Salomo sebelum memerintah, dia diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan apa yang diinginkan supaya bisa memerintah kerajaannya dengan baik. Dia tidak meminta harta, dia tidak meminta uang, tidak meminta luasnya wilayah, tapi Raja Salomo meminta kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu, setelah mendapat
mendapat kebijaksanaan, Raja Salomo mendapatkan apapun yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kemudian yang kedua, seorang raja harus adil. Apa itu adil? Adil itu nggak boleh memihak, nggak boleh bolo-bolonan kalau zaman sekarang ya. Seperti anak-anak itu yang suka bolo-bolonan, itu namanya tidak adil. Nah, kemudian yang ketiga, raja juga harus jujur. Raja tidak boleh membohongi rakyatnya dan juga tetap mengutamakan kejujuran di dalam keluarga dan juga anak-anaknya. Kemudian yang keempat, raja harus berani. Berani ya, karena di dalam kerajaan pasti ada musuh-musuh yang menyerang. Nah, seorang raja harus berani menghadapi musuh, baik itu musuh yang dari luar maupun musuh yang ada di dalam. Dan terlebih lagi, seorang raja harus berani mengakui kalau dia juga bisa melakukan kesalahan. Kemudian yang kelima, yaitu seorang raja harus tegas. Jika benar harus dikatakan benar, jika salah juga harus dikatakan salah. Wah, susah juga ya jadi raja. Tapi puji Tuhan, saat ini kita sudah mempunyai raja yang sangat luar biasa, yaitu Sang Raja semesta alam, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus disebut sebagai raja di atas segala raja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah sendiri. Sehingga semua sikap, semua sifat yang baik, semua sudah dipunyai oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa seorang raja hidup di dalam istana, sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus berada di dalam kerajaannya. Tadi di dalam kitab suci yang kita baca dikatakan bahwa Pilatus menanyakan kalau Tuhan Yesus adalah raja, di mana kerajaannya? Nah, pada ayat ke-36 Tuhan Yesus menjawab bahwa kerajaan Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Nah, betul adik-adik, Tuhan Yesus tidak bertahta di kerajaan dunia ini. Tuhan Yesus tidak mempunyai bangunan yang megah di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus bertahta di hati kita. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, mengingatkan kita supaya kita hidup sesuai dengan perintahnya, supaya kita juga meneladani sikap-sikap yang baik tadi, sikap-sikap yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sebagai Raja. Ayo, sikap apa tadi adik-adik? Coba sebutkan. Betul sekali. Apa tadi sikapnya? Bijaksana, adil, jujur, berani, dan tegas. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendengarkan Tuhan Yesus di dalam hati kita? Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Karena kita sudah dilahirkan dari kebenaran dan mengikut Tuhan Yesus, dan karena Tuhan Yesus sudah bertahta di dalam hati kita, maka kita bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, melalui pelajaran-pelajaran sekolah minggu, dan terutama lagi melalui nasihat dari orang tua kita. Oleh karena itu adik-adik, kita harus terus menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, supaya nantinya kita bisa disebut juga sebagai anak raja. Amin. Mari kita pujikan segala puji syukur. Kami mau bersorak
adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk setiap berkat penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami telah memberikan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membuat prakarya. Yuk, kita lihat cara-caranya.
lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Senin Selasa Engkau tetap raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Di setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Adik-adik yang manis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan, juga melakukan aktivitas. Sekarang kita tutup sekolah minggu online Sabdo Winedar pada pagi hari ini ke dalam doa. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan di mana Engkau sendiri yang turut campur tangan dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih melawat kami di dalam sekolah minggu online ini Tuhan. Jalannya acara, kami terima kasih Allah karena dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan anak-anak kecilmu ini ke dalam tangan kuasamu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya kami pinta dalam nama Tuhan Allah Bapa kami. Amin. Ibadah sekolah minggu ini sudah selesai. Jangan lupa mengikuti ibadah sekolah minggu depan ya. Sampai jumpa.